Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Hudzaifah, mahasiswa PPG Mapel Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di Universitas Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732655. Saya mengajar di MA Darul Faqih, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL di kelas 11. Adapun materi yang akan disampaikan adalah bertanggung jawab menjaga amanah dalam keluarga dan masyarakat. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas. Bismillah. Oke, sebelum belajar kita absen dulu. Ade Lailia, Adipu Adi, Ahmad Ridho Mustadi, Arfi Ahmed Al-Haqi, Azila Atila, Hasanuddin, Khairiyah. Sebelum kita belajar materi, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Mangga Silma untuk menjadi dirjen untuk memandu teman-teman. Nah, semuanya berdiri. Ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Indonesia
Silakan untuk duduk kembali. Kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Masih ingat nggak? Menuntut ilmu. Ini LKS-nya. Hari ini kita akan belajar materi bertanggung jawab menjaga amanah dalam keluarga dan masyarakat. Kalian sudah tahu apa sih amanah itu? Kita sebagai manusia itu ada yang namanya tanggung jawab. Ya. Kalian sudah tahu apa tanggung jawab? Nggak tahu semua? Nggak ada yang tahu nih apa itu tanggung jawab? Susah menjelaskan. Nah, untuk itu kita akan mempelajari materi itu agar kalian bisa mengetahui apa sih amanah dan apa tanggung jawab. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian harus menelaah kisah Quran surat At-Tahrim ya, ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 36. Ini adalah sebagai wujud cinta diri dan cinta sesama. Nanti di dalam materi tanggung jawab ini mengandung wujud cinta untuk diri sendiri dan cinta kepada sesama. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengimplementasikan, ya bisa mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Al-Quran tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Tentunya dengan benar dalam keseharian kalian. Kan ada zaman dulu ada sholawatnya. Sholawat mungkin di sini kalau yang suka sholawat itu tahu sholawatnya. Ada sholawat yang bunyinya kullukum ra'in aya muslimun an mura'iyya tihi tus'alun rubba imri'in anhu khaimun wa qalilum ma fihi aminun. Semua manusia itu pemimpin. Kullukum ra'in aya muslimun. Wahai manusia, kalian semua adalah pemimpin. An ra'iyatihi anhu mas'ulun. Dan dari kepemimpinan itu kalian akan dipertanyakan. Rubba imri'in anhu hainun. Zaman sekarang kebanyakan manusia itu berkhianat ketika diberi amanah. Wa qalilum ma fihi aminun, dan sedikit orang yang mengemban amanahnya. Jadi zaman sekarang
dalam pemerintahan lebih banyak yang korupsi dibanding yang amanah. Sholawat itu juga bisa untuk memotivasi kita agar kita menjadi seorang pemimpin yang amanah. Nah, sekarang kita memasuki definisi amanah dan tanggung jawab. Apa sih definisi amanah dan tanggung jawab? Yang pertama, tanggung jawab ya, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus dipenuhi seseorang. Jadi, pengertian tanggung jawab itu adalah sebuah tugas. Ketika ada tugas itu berarti sebuah beban. Apa sih beban itu? Beban adalah sesuatu yang harus kita pikul. Ya, beban adalah sesuatu yang harus kita bawa, harus kita pegang, dan harus kita penuhi. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Kalau ternyata dalam tugas kita tidak memenuhi, berarti kita tidak bertanggung jawab. Itu arti dari tanggung jawab. Yang kedua, pengertian amanah. Ya, amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik hak Allah maupun hak sesama manusia. Yang kalian sudah ketahui apa sih amanah? Amanah itu suatu titipan. Ya, titipan dari seseorang untuk kita. Entah itu nitip barang atau nitip pesan, itu adalah amanah. Dan amanah, ketika kita dikasih amanah, kita harus melaksanakan amanah tersebut. Harus menjadi orang yang bisa dipercaya untuk mengemban amanah. Ya, baik itu amanahnya sebuah hak Allah. Amanah sebuah hak Allah itu seperti ya makhluk ya. Makhluk itu ada tugasnya, yaitu apa? Liya'budun. Makhluk tugasnya liya'budun, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu tugasnya untuk beribadah. Hak Allah adalah kewajiban kita, atau bisa juga hak sesama manusia. Hak sesama manusia seperti halnya kita menolong tetangga, kita membantu orang yang sedang terkena bencana. Contoh halnya ada video. Ini ada video yang harus kalian amati. Karena ini menyangkut tentang hak sesama. Tadi ada hak Allah dan hak manusia sesama. Nah, itu adalah kejadian atau sebuah bencana, ya, bencana alam yang terjadi. Tadi ada yang di Sumatera, ada yang di Padang. Ya, semua ujiannya itu berupa kebanjiran dan longsor. Ya. Itu kebanjirannya sangat besar, bahkan sampai rumah-rumah itu tenggelam. Nah, itu sebagai tanggung jawab kita seorang muslim. Kita sebagai orang Islam harus terketuk ketika melihat berita-berita ada yang terkena bencana. Kalau memang kita mampu, kita bantu. Kalau kita mampu dari finansial, ekonomi, kita bantu dengan ekonomi. Kalau kita tidak mampu,
kita bantu dengan tenaga. Jadi kalau kita tidak mampu, ya minimal dengan doa. Doa kebaikan, semoga yang terkena bencana itu tabah, sabar, dan ya bisa menerima keadaan, ikhlas. Ada landasan utama, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia itu pemimpin. Ya, dan pemimpin itu akan dipertanyakan bagaimana kepemimpinannya. Tugas adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus diemban oleh diri kita sendiri. Ya, kalau kita sebagai seorang anak, kita melakukan tugas ya nurut kepada orang tua, itu juga tanggung jawab seorang anak. Jadi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kaitan antara tanggung jawab dan amanah itu apa? Itu ada kaitannya. Ya, tanggung jawab adalah wujud nyata dari menjaga amanah tersebut. Ya, tadi ketika ada sebuah amanah, maka itu adalah tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Kalau ternyata kita tidak melaksanakan tanggung jawab, tandanya kita tidak amanah. Wa huwa khainun, orang yang berkhianat. Ya, ketika dikasih amanah tidak dilaksanakan berarti orang yang berkhianat. Tanggung jawab terhadap keluarga. Apa sih tanggung jawab terhadap keluarga? Di sini ada suratnya, ya ada surat At-Tahrim ayat 6. Coba di sini ada yang membacakan. Tak mangga Zilan untuk membacakan surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya. Dan kemudian isi kandungan dari surah At-Tahrim yaitu pertama, perintah untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Poin pentingnya, ya, ada poin penting dari surah At-Tahrim tersebut. Satu, memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan buruk adalah bentuk ketaatan dan rasa cinta kepada Sang Pencipta. Kemudian, yang terakhir, amanah terbesar menjaga keluarga adalah tanggung jawab utama seorang pemimpin. Nah, ini contohnya, ini ada gambaran keluarga. Ini keluarga yang sakinah, kelihatan keluarga yang bahagia. Itu keinginan semua manusia. Manusia pasti manusia berkeinginan ketika punya keluarga adalah keluarganya yang bahagia dan damai, tentram. Kemudian yang ini tadi ku anfusakum. Itu tugas kita adalah beribadah untuk menjauhkan kita dari api neraka. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini ada surat An-Nisa ayat 36. Coba laki-laki ada yang membacakan? Coba Andika membacakan surat An-Nisa ayat 36. Nah, yang artinya dari surah An-Nisa adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Isi kandungannya adalah yang pertama, siapa yang berhak menerima kebaikan kita? Orang tua. Yang kedua, kerabat, ya karib, kerabat karib atau saudara dekat. Ketiga, anak-anak yatim. Dan yang keempat, orang-orang miskin, ya orang-orang miskin ya tentunya orang-orang miskin yang ada di dekat rumah kita dulu. Dan yang kelima, tetangga dekat dan tetangga jauh.
Nah, ini gambarannya. Ya, gambaran kalau ternyata ada daerah sedang terkena bencana, maka kita punya tanggung jawab untuk membantu sekeliling kita. Kemudian kayak gotong royong juga itu sebagai tugas kita. Lanjut, urgensi menjaga amanah. Yang pertama, amanah kepada orang lain. Bagaimana sih kita harus menjaga amanah dari orang lain? Yaitu yang pertama, menjaga rahasia orang lain dan menjaga titipan orang lain. Yang kedua, membantu yang sedang kesulitan atau yang terkena bencana. Seperti tadi, kalau ada yang terkena bencana, kita harus membantu. Itu integritas adalah sesuatu kebaikan yang harus kita miliki, ya, yaitu bersikap jujur dalam bekerja dan berorganisasi dalam masyarakat. Kalau kita lalai dengan tugas kita, itu ada dampaknya, yaitu munculnya ketidakharmonisan keluarga, konflik sosial, dan hilangnya kepercayaan. Ya, hikmah bagi diri sendiri mendapat ketenangan hati, ya, batin, kepercayaan orang lain. Kemudian hikmah bagi keluarga, tentunya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagi masyarakat menciptakan lingkungannya aman, tertib, dan penuh keberkahan. Pahala akhiratnya mendapat kemuliaan di sisi Allah. Oke, selanjutnya kita diskusi. Ya. Kita diskusi dibagi kelompok. Masing-masing kelompok ada berapa? 4, 1, 2. Yang laki-laki dibagi menjadi 2 kelompok. Oh, berarti 3 orangan. Sok. 3 orang, 1 kelompok, 3 orang bikin lingkaran kursinya. 3 orang, laki-laki juga 3 orang. Berhadap-hadapan antara kelompok. Berarti ada yang 4 orang, ya, yang laki-laki. Nah, Ibu sudah membagikan tugas kalian. Ini tugas untuk kalian kerjakan. Nanti kalian harus mendiskusikan jawabannya. Kalau memang ada yang tidak paham, boleh bertanya. Yang pertama, tugasnya adalah kalian harus menelaah. Ya, yang pertama ada banyaknya kasus anak usia sekolah yang terjerumus narkoba karena kurangnya pengawasan dan kasih sayang di rumah. Kemudian sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap tetangga yang mengalami kesulitan ekonomi atau sedang terkena bencana. Bagaimana rasa cinta diri dan cinta sesama terhadap mencegah terjadi hal tersebut. Jadi untuk mencegah hal tersebut itu harus bagaimana jawabannya. Ya, itu ditulis jawabannya, diskusi dengan teman. Kemudian yang kedua, poin-poin yang tadi kalian tulis. Kemudian di tahap berikutnya kalian membuat pohon, ya, pohon bagan tanggung jawab manusia, tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat itu seperti apa. Kalian coba membuat seperti pohon. Akarnya itu harus berupa apa, nanti daun-daunnya apa. Ya, daun-daun itu seperti hanya tindakan nyata. Tindakan nyata itu seperti apa terhadap keluarga dan masyarakat. Jadi buahnya diisi. Pertanyaannya, banyak kasus. Dijawabnya di lembar ininya, kan yang diamatinya. Ini kan pertanyaannya. Ini apa? Ini adalah tugas sama kayak ini. Ini dulu. Ini siapa ini? Bagaimana
ketika ada kasus ini, tahap 5. Maksud dari bagaimana rasa cinta dari kita sama maksudnya. Boleh sambil tanya. Sudah semuanya? Yang laki-laki sudah? Yang perempuan sudah? Kalian itu beresin dulu kursinya seperti semula. Breaking dulu aja tak? Breaking nggak? Oke, setelah kalian mendiskusikan jawaban kalian, nanti kalian maju dipresentasikan, ya. Mendiskusikan soal, kemudian kalian maju per kelompok untuk mempresentasikan tugas yang kalian sudah diskusikan. Oke, sebelum sesi selanjutnya kita stretching dulu, ya, semangat. Nanti di stretchingnya tetap semangat ya. Ibu, tepuk semangat. Untuk kelompok 1 maju untuk mempresentasikan jawabannya. Bapaknya Najwa. Di bawah jawabannya. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu waspada dalam pergaulan. Itu yang membuat pohon apa tadi? Pohon amanah dan Amanah. Coba dibaca amanahnya. dari kami, yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tomoyong dan bisa menjelaskan kepala data umpamanya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikutnya kelompok 3. Dibaca skema pohon. Nomor pohonnya coba bacakan. Apa sih dari dahan besarnya itu? Jadi rata-rata itu isinya itu tentang integritas dan kejujuran. Jalan. Dari batangnya isi tentang amanah dan tanggung jawab. Pendidikan sosial. Buahnya itu ada yang meningkatkan sosial, ada yang ramah penuh kasih sayang, ada yang demikian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pendidikan. Boleh memperlihatkan pohonnya? Terus. Ya. Akan yaitu integritas dan kejujuran. Lautnya itu mendidik. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami lulus sekolah, kami ingin menjadi pengusaha dan sebagai orang yang selamat.
Selanjutnya evaluasi, kalian mempresentasikan jawaban kalian, jawaban hasil dari diskusi kalian. Ibu merasa kalian sudah memahami apa yang sudah disampaikan, materi yang sudah disampaikan. Berikutnya akan adanya asesmen. Asesmen itu nanti untuk mengukur bagaimana kepahaman kalian dari setiap orangnya. Nah, coba Silma menjawab apa sih kandungan dari surat At-Tahrim. Isi kandungan dari surat At-Tahrim adalah tentang tanggung jawab dan cinta kepada diri sendiri Dan apa? melindungi Keluarga. Coba Zilan, apa sih kandungan surat At-Tahrim? seperti menjaga diri sendiri dan Keluarga. Adela tadi sudah dijelaskan kandungan dari surat An-Nisa. Ya, apa? Coba paparkan isiannya. Apa lagi? Orang tua, terus? Ya. Tasya, siapa lagi? Selain orang tua dan orang miskin? Tetangga jauh, tetangga dekat. Oh, Ridho, siapa lagi selain tetangga orang miskin? Ibnu Sabil. Ya, apalagi? Anak yatim. Yatim piatu. Apalagi? Ya, berarti kalian sudah paham ya dari materi yang sudah disampaikan. Setelah itu, bertanggung jawab menjaga amanah adalah kalian, setiap orang itu pasti memiliki tanggung jawab. Ya, untuk menjalankan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab adalah sebuah amanah. Kalau kalian sudah menjalankan amanahnya, berarti kalian sudah bertanggung jawab. Kesimpulan dari pembelajaran kita, itu inti materi adalah amanah bukan sekedar titipan barang, melainkan tanggung jawab moral yang besar. Jadi ketika dikasih amanah, ya bukan hanya titipan, tapi itu tanggung jawab kita. Nah, sudahkah kita menjadi pelindung bagi keluarga kita hari ini? Sudahkah kehadiran kita memberi manfaat bagi sekitar kita? Kita harus berpikir, apakah kita sudah bermanfaat untuk orang lain atau belum? Kalau belum, ya berarti sudah manfaat belum kalian? Rasanya kalian sudah bermanfaat kepada sekitar belum? Kalau belum, usahakan kalian bisa menjadi manfaat untuk orang lain, entah itu orang teman, ketika di pondok, ya manfaat belum untuk teman kalian, manfaat belum untuk nyai kalian, untuk kiai kalian, harus bermanfaat. Ada yang tidak paham? Paham semua? Oke. Nanti untuk minggu depan kita akan mempelajari materi apa sih makanan yang baik dan halal. Ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang ditanyakan? Ya, kami semua. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.